Kalau sholat malam saja dianjurkan berjamaah, mengajak pasangan hidup kita, begitu juga mengajak anak-anak kita. Di dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW membangunkan Ali dan Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in untuk sholat malam. Beliau membangunkan, mengetuk rumahnya selalu mengatakan, ala tusalliyan, tidakkah kalian berdua sholat malam? Jadi membangunkan anak-anak juga. Membangunkan orang-orang yang ada dalam rumah kita, termasuk asisten rumah tangga misalnya, diingatkan untuk sholat. Semua ini bagian daripada rangkaian yang dianjurkan. Dan cukuplah hadis Nabi SAW mewakili, man dalla ala khairin, kana lahu mithul ajri fa'ilihi min ghairi an yanqus min ajri fa'ilihi syai'an. Siapa yang menunjukkan pada satu perbuatan baik, mengajak orang, memberikan ide, menjadi penyebab dia dicontohi suri tauladan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya itu. Jadi kalau suami punya kelebihan rezeki, dia umroh atau dia haji sama istrinya, tentu dia akan meraih pahala dia dan meraih pahala istrinya. Kalau dia membawa anak-anaknya, dia juga akan meraih pahala anak-anaknya. Jadi seperti dia mendapatkan dalam satu perjalanan pahala umroh. Misalnya dia jalan membiayai istrinya, membiayai 2 orang anaknya. Dia juga biayai buat dirinya sendiri. Dia dapat pahala umroh dia, tapi dia dapat pahala umroh istri dan kedua anaknya. Artinya sama, seakan-akan dia mengerjakan 4 ibadah umroh sekaligus. Itu kan pahalanya besar. Berapa banyak di antara jemaah kami, saya lihat Masya Allah orangnya sangat dermawan. Maka mereka selalu targetkan misalnya sebulan sekali pergi umroh dan digilir keluarganya untuk dibawa bersama-sama. Ini sangat baik. Ini sangat luar biasa gitu ya. Dan saya melihat sebenarnya keharmonisan rumah tangga dan romantis dalam rumah tangga itu sebenarnya di dalam pelaksanaan ibadah dengan bersama-sama. Apalagi perjalanan haji dan umroh, gitu kan? Sholat malam bersama-sama, kegiatan sosial bersama-sama misalnya. Semua itu bagian daripada keharmonisan dan romantisan rumah tangga. Dan ini harusnya kita bisa jadikan sebagai program kita. Ada sebuah jawaban yang Bapak Ibu mungkin perlu jadikan sebagai prinsip hidup. Kalau ada yang bilang begini, Ustadz kan nyampaikan idealnya begitu. Sekarang suami punya duit, dia umroh, dia ajak istri sama anaknya. Gimana kalau suaminya cuma mampu biaya sendiri-sendiri? Maka saya jawab, Bapak Ibu sekalian dan tolong diperhatikan baik-baik. Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, innamal a'malu bin niyat. Semua itu sesuai dengan niatnya. Bapak Ibu kalau niat, ya saya umroh sendiri aja deh. Niatnya begitu. Ya sudah Allah kasih begitu. Tapi kalau Anda niatnya, saya ingin sekali umroh bersama dengan istri saya. Umroh sama anak saya. Umroh sama kedua orang tua saya. Maka innamal a'malu binniyat. Allah bisa mudahkan. Jangan pernah menghitung-hitung ibadah itu dengan angka finansial kita. Faham gak Bapak Ibu sekalian atau sudah tahu belum? Mayoritas jemaah haji dan jemaah umroh itu tuh orang tidak mampu. Mayoritasnya orang tidak mampu. 80% mereka itu umroh dan haji dari hasil tabungan yang sekian lama. Orang mampunya cuma presentasinya sekitar 20%. Artinya mereka bisa berangkat karena niat mereka. Karena tekad mereka yang baik. Sama juga kalau Anda pulang dari umroh dan haji. Kalau ada yang tanya, Bapak Ibu mau umroh lagi enggak? Mau haji lagi enggak? Travel kah yang tanya? Atau keluarga kan yang tanya? Atau lingkungan tanya? Jawab iya insya Allah. Saya berharap Allah mudahkan lagi buat saya. Dan jangan pernah ucapkan, sudahlah yang penting saya sudah pernah haji sekali sudah cukup. Saya sudah pernah umroh sekali sudah cukup. Maka sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Allah melihat niat seorang hamba dan tekadnya. Saya tahu beberapa jemaah kami yang hampir setiap keberangkatan kami selalu ada bersama-sama. Padahal saya berangkat membimbing jemaah itu sebulan sekali. Dan ternyata resepnya dia menjalankan apa yang kami sampaikan tadi. Saya bilang Bapak Ibu sekalian, tergantung niat. Saya waktu awal diamanakan travel ini, alhamdulillah sudah 8 masuk 9 tahun berjalan. Saya sempat bicara sama istri berdua di kamar waktu itu, saya bilang, enak sekali ya orang kalau punya travel bisa berangkat umroh dan haji setiap saat. Hanya niat seperti itu saja dan saya berharap sekali Allah bisa memberikan. Berjalan hanya beberapa waktu dari itu, Allah mudahin kami punya travel. Dengan suka dukanya, kita membuat program, ya
Mungkin seperti teman-teman travel sudah alami, ada kadang-kadang paket tidak semuanya terjual. Ada juga paket yang terjual semua sold out, kita masih butuh seat sudah tidak ada. Tapi oke, semuanya berjalan. Tapi alhamdulillah sesuai dengan niatnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, Allah melihat niat dan tekad kita. Coba niatkan dan tekadkan untuk umroh, haji bersama keluarga semuanya. Bersama dengan imam-imam masjid yang kita kenal misalnya. Bersama dengan marbot-marbot masjid. Bersama dengan para da'i yang belum pernah umrah haji misalnya, kita laksanakan program tersebut, maka insya Allah Allah akan mudahkan. Ya. Baik, Masya Allah. Berbicara tentang niat Ustaz, memang niat ini bisa jadi adalah fundamental dalam sebuah ibadah Ustaz. Cuman seringkali Ustaz, apalagi kita sama keluarga, kadang niat kita di awal itu benar atau sudah baik Ustaz. Namun di perjalanannya mungkin ada tantangan, ada mungkin gesekan-gesekan dari sesama jamaah atau keluarga, itu membuat niat itu kemudian sedikit berubah dan berkurang. Adakah tipsnya Ustadz, jika kita nanti di tanah suci, agar niat kita itu tetap lurus, tetap mengharapkan ridha Allah dan mendapatkan pahala yang maksimal? Silakan Ustadz. Niat itu Bapak Ibu sekalian memang harus ikhlas karena Allah. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah la yakbalu amalan illa makana khalisan diwajhi. Allah tidak akan pernah menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi memang harus ikhlas. Dasar hukum keluarnya hadits ini atau disebutkan hadits ini oleh baginda Nabi SAW adalah karena ada seorang sahabat, beliau bertanya begini, di bab jihad, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang berperang jihad, lillahi ta'ala, dia betul-betul kerjakan karena Allah, tapi diikutkan dengan sedikit keinginan popularitas, supaya dikatakan dia pahlawan, dia jagoan, misalnya kan, dia kesatria dan seterusnya. Apakah dapat pahala? Kata Nabi SAW tidak. Orang itu ulangi 3 kali, Nabi SAW mengatakan tidak. Ya. Makanya kita harus betul-betul tulus karena Allah. Jangan melaksanakan ibadah hanya karena seremoni, mau coba saja, ya, mau meramaikan saja. Karena rame-rame teman, orang-orang kajian, orang-orang kantor misalnya atau kolega bisnis berangkat kita juga ikut-ikutan. Atau hanya testimoni mau coba-coba saja. Enak gak sih umroh atau haji gitu ya? Maka itu harus dihindari. Ya. Jadi kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya ada halangan tidak ada halangan saya tetap akan berangkat. Nah, kalau niat ikhlas ini maksimal selalu karena Allah, berarti balasannya juga maksimal. Makanya syaitan tidak ingin itu maksimal. Selalu saja ada bisikan-bisikan dari syaitan yang mengganggu keikhlasan kita. Sebagai contoh Anda kalau sholat, misalnya tadi bapak-bapak sholat Jumat, ibu-ibu mungkin sholat duhur, kita sholat misalnya, kita ikhlas karena Allah. Ada saja itu, syaitan coba selipkan ya. Misalnya penyelipan itu dengan misalnya itu di sebelah kamu ada orang, melihat kamu sedang sholat, maka perbaikilah sholatmu, atau perpanjanglah doamu, atau ini dan itu misalnya. Supaya dipuji oleh dia, itu bisikan supaya riak, supaya kita riak, mengganggu keikhlasan kita. Maka tugas kita itu menepis. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apapun yang mengganggu keikhlasan kita, berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar jangan terganggu, gitu ya.